Dalam bebas, aku cemas. Baik melintas, ku bilang tak pantas. Dipuji sekilas, ku kira bias. Terlalu bergegas menaruh batas. Lekas berkemas, kalah terasa jelas. Memburu selaras, namun menghempas. Hingga lepas, semua yang ku genggam keras. Lantas, bagaimana aku bertahan di atas? Halo, aku Aulia. Ini ceritaku tentang imposter syndrome. Di video ini aku ingin sharing aja soal keseharianku sebagai mahasiswa PhD. Dan aku juga pengen refleksi setahun ke belakang seperti apa. Karena aku sempat merasakan juga yang namanya imposter syndrome dan gimana aku mencoba untuk melawan itu semua. Tapi sebelum ke situ aku pengen ngenalin sedikit soal kantorku. Jadi aku ada di gedung yang namanya Informatics Forum. Sebenarnya ini gedungnya School of Informatics sih, tapi di sini ada office space yang open space gitu untuk institutku, yaitu Institute for Design Informatics. Dan di sini aku mendapatkan desk sendiri yang aku dekor berdasarkan puzzle dan feng shui. Makanya jadinya seperti ini. Dan kantornya sendiri nyaman ya karena ada microwave, terus ada banyak tempat untuk merenung, untuk galau, untuk nulis diary gitu. Jadi aku senang di sini. Dan di bawahnya juga ada studio, biasanya untuk yang ambil master design informatics. Nah, aku sendiri termasuk yang beruntung karena ternyata di universitas ini pun nggak semua mahasiswa PhD itu mendapatkan kantor sendiri gitu. Jadi aku happy di sini. Dan Edinburgh juga sebenarnya kota yang sangat-sangat menyenangkan untuk PhD karena dia itu nggak sesibuk London, nggak seramai London, tapi masih kota besar, kota wisata juga. Aku ngerasanya dia kayak Bali sih gitu. Jadi kalau kamu mau ke area-area bukit itu ada, tapi kalau kamu mau ke pantai, ini aku juga sering sih kalau misalnya pulang tinggal sejam aja naik bus, itu kamu udah bisa lihat sunset gitu. Jadi ini adalah kota yang menyenangkan. Jadi terlihat menyenangkan kan ya, dan sebenarnya supervisorku baik gitu. Jadi kalau aku lihat-lihat lagi, memang sih tantangan terbesarnya itu lebih ke sisi personal. Jadi PhD sendiri itu adalah it's a lonely journey, dimana kamu nggak ada cohortnya. Biasanya kan kamu selalu ada teman seangkatan ya di situ. Dan aku sendiri datang di Januari, sementara rata-rata start di September. Jadi nggak banyak orang yang aku kenal yang juga mulai di start yang sama gitu fasenya. Tapi untungnya aku kebantu dengan aku tuh ada di 2 research cluster yang berbeda gitu, sehingga aku bisa ketemu orang. Terus di situ juga banyak banget seminar, diskusi, work in progress, terus bahkan ada book club juga gitu. Jadi sangat terbantu. Aku rasa kalau misalnya kamu mempertimbangkan PhD ya, yang betul-betul harus ditanya adalah kamu akan masuk ke research cluster yang mana. Apalagi kalau misalnya kamu tuh nggak ada labnya, it's very isolating gitu. Kamu tuh akan bener-bener kamu, laptopmu, risetmu, sudah gitu aja. Nggak ada yang ngerti juga, nggak ada yang bisa bantu gitu. Kalau kita kuliah kan biasanya masih bisa ya ngerjain tugas temen lah, saling bantu. Kalau sekarang rasanya bahkan supervisor pun gitu, meskipun dia lebih expert di bidangnya, tapi untuk apa yang mau kita riset itu kadang-kadang mereka juga tidak bisa menangkap semua yang ingin kita kerjakan gitu kan. Di luar itu juga mungkin hal personal lainnya adalah aku udah biasa ketika di Indonesia di apartemen sendiri, terus nyampe ke sini aku harus flat sharing lagi gitu. Dan kondisi rumah di sini juga kebetulan karena Edinburgh ini ada housing crisis, sehingga dengan harga yang sangat mahal, kadang-kadang kondisi flat yang kita dapatkan itu kurang layak gitu. Jadi di luar PhD sebenarnya
tantangannya yang kurasa adalah lebih banyak di sisi personalnya tadi. Tapi buatku sendiri, salah satu yang paling menantang itu adalah ketika aku harus mengubah arah risetku gitu. Jadi tahun pertama itu sendiri, meskipun kita udah ngumpulin proposal dan kayaknya udah jelas semuanya ya, masih banyak ketidakpastian. Dan kadang-kadang kita juga bingung, ini aku harus ngapain sih, aku baca terus aja ya setahun pertama gitu. Jadi wajar banget kalau kamu merasa lost di tahun pertama. Aku sendiri tadinya aku tuh pengen ngarahin risetku itu ke cultural policy tentang AI di bidang kreatif, supaya ilmu masterku juga kepake. Dan LPDP kan boleh kerja di luar negeri ya, tapi mereka inginnya di lembaga di UN gitu, dan aku ngerasa oke, berarti aku harus kuat di bidang policy. Nah, tapi setelah annual review, risetku sekarang lebih ke arah HCI atau Human Computer Interaction, di mana akhirnya risetku ini lebih berat ke arah AI-nya, lebih berat di arah computer science-nya di situ gitu. Sehingga ya udah, keilmuan masterku nggak kepake dan aku harus ngejar banyak hal yang perlu aku cover. Dan yang bikin aku pusing adalah aku nggak cuma pivot dari segi arah riset aja, tapi ya arah karir tadi gitu. Jadi sekarang aku harus mikirin gimana caranya aku bisa jadi researcher yang oke di bidang HCI gitu. Jadi kalau PhD-nya sendiri, oh ya udah gitu, aku cukup yakin sih PhD itu pasti beres aja. Nah, yang pusing adalah karir kedepannya nih, gimana perubahan ini yang akhirnya membuat imposter syndrome-ku tuh semakin kuat gitu, karena backgroundku itu kan desain ya. Jadi di awal-awal tuh aku bingung, kok aku nyasar sih di informatics ini gitu, sementara aku nggak punya background sama sekali di situ. Ibaratnya aku tuh ngerasa, misalnya ketika kita naik gunung ya, kita ngelihat tanjakan yang tinggi banget, itu kan kadang-kadang udah kena mental duluan ya, kayak aduh tinggi banget, aduh males gitu. Jadi yang aku rasakan itu di awal adalah aku merasa kalah duluan. Aku bener-bener mempertimbangkan apakah aku mau lanjut PhD atau enggak, itu serius, karena aku lagi menakar gitu, aku tuh mampu atau enggak ya gitu. Sebagai gambaran, mungkin kalau misalkan kamu mau coba di YouTube search MIT Maker Portfolio, dan disitu akan kelihatan banget gimana portofolionya itu sangat-sangat bagus, dan pasti dengan ngelihat itu akan ngerasa minder. Jadi yang aku tangkap adalah ya selalu gitu, di atas langit masih ada langit. Misalnya ada orang dari luar pun yang ngelihat aku di sini, oh aku S1 di universitas yang bagus, aku S2 di luar negeri, dapat beasiswa juga gitu. Tapi yang orang lain mungkin tidak atau belum bisa lihat adalah ketika kamu naik level, challenge-mu itu juga naik gitu. Ibaratnya semakin ke atas anginnya itu semakin kencang. Karena di sini ya aku ketemu orang-orang yang levelnya bikin MIT Maker Portfolio tadi gitu, dari S1 dan S2 itu udah di Oxford, Cambridge gitu, dan kenapa ada Auliardis tadi tengah-tengah itu semua gitu. Jadi aku bener-bener ngerasa minder ketika aku ngelihat rekan-rekanku juga, misalnya mereka dana risetnya gede-gede banget ya, belasan ribu gitu, sementara aku nih sekitar 4.500 mungkin gitu. Jadi dari segi skala pun pasti beda kan. Jadi ketika supervisorku dulu menyarankan untuk lebih banyak kerja di kantor, yang akhirnya aku bisa lihat sih kenapa gitu, karena kalau di flat itu lebih banyak lebih banyak kesempatan untuk kamu loss-nya gitu. Sementara kalau di sini kamu terbuka, ketemu orang, akhirnya otakmu bisa lebih jalan. Tapi dulu aku berat banget karena ya akhir-akhir ini aku sadar alasannya adalah I don't feel like I belong here gitu. Aku merasa aku nggak pantas ada di sini. Ya cuma turning point-nya itu aku akhirnya menyadari bahwa satu-satunya orang yang bilang bahwa aku nggak pantas di sini itu cuma satu, yaitu diriku sendiri. Jadi aku ada di bidang desain informatics, di mana ini kerjasama antara School of Design dan juga School of Informatics.
Jadi kalau kamu ambil master pun kamu bisa pilih mau lulus dengan gelar MA atau MSc. Dan karena nature-nya ini interdisciplinary gitu ya, akhirnya aku sadar bahwa oh sebenarnya nggak cuma orang desain yang kesulitan untuk ngejar programming misalnya, belajar Python, tapi kalau backgroundmu engineering, kamu mencoba untuk belajar desain, mungkin juga kesulitan karena desain itu nature-nya cukup abstrak gitu. Sementara kalau engineering kan sangat-sangat terukur kan semuanya. Jadi oh iya ya, ya sama-sama struggling gitu, sama-sama susah buat keduanya. Dan AI ini kan bidangnya sudah sangat kompleks ya. Jadi nggak semua dosen yang di sini pun ya punya background informatics gitu. Bahkan dua supervisorku itu satunya backgroundnya filsafat, satu backgroundnya sosiologi. Ya tapi mereka memang mendalami riset di bidang ini gitu. Dan ketika aku tahu itu, aku merasa apa ya, aku terlalu self-centered gitu. Aku terlalu mikirin apa yang aku nggak bisa, yang sebenarnya bisa jadi orang-orang di sini juga ya struggling juga di awal gitu. Karena ya namanya juga interdisciplinary. Jadi aku ngerasa oh ya berarti aku nggak perlu minder. Bahkan ya di awal aku tuh selalu ngerasa minder tiap mau ngobrol sama orang yang backgroundnya informatics atau engineering. Karena aku ngerasa, oh kalau misalnya aku nggak ngerti gimana ya, ntar mereka pikir aku bodoh atau kalau nggak nyambung gimana gitu. Dan ya udah itu aku lagi-lagi lost di pikiranku sendiri, tapi ternyata dari setiap orang yang backgroundnya engineering yang aku temui, itu semuanya malah supportive, encouraging juga, karena mereka merasa malah kalau ada orang dengan background yang lain gitu, itu bisa jadi perspektif baru gitu yang akhirnya makin kaya. Jadi contohnya kalau engineering kan biasanya fokusnya ke accuracy, efficiency, scaling ya. Sementara kalau misalnya ada orang lain dengan background social science, humanities, philosophy, apapun itu, akhirnya kita bisa ngelihat sesuatu ini dari sudut pandang yang berbeda. Gitu bagaimana manusia memaknai teknologi. Jadi itu bidangku sebenarnya. Dan semakin banyak diskusi dengan orang-orang yang ada di sini ya, aku juga semakin sadar, enggak sebenarnya aku juga enggak bodoh-bodoh banget gitu. Kadang-kadang mungkin karena kita dari Indonesia gitu ya, masuk ke sini kadang-kadang kita suka ngerasa minder, apalagi ketemu orang-orang yang dari UK, Europe atau US gitu. Tapi nggak berarti kita juga lebih bodoh gitu. Kadang-kadang orang-orang ini cuma terekspos dengan lebih banyak opportunities aja. Dan kita memang harus mengejar lebih gitu, tapi nggak berarti levelnya itu beda, kita di bawah. Dari hal yang paling kecil aja ya, buku misalnya. Beda loh orang-orang yang terekspos dengan buku-buku yang ada di sini. Makanya aku juga di Instagramku bikin review buku, nggak tahu ada yang baca atau enggak. Tapi aku pengen aja kasih exposure gitu bahwa ada diskursus ini loh di sini yang menarik untuk kita sama-sama cari tahu. Akhirnya ya udah dibanding aku terus tenggelam dalam rasa imposter ini gitu. Gimana kalau aku mencoba untuk jadi orang yang ideal deh gitu. Seperti apa sih? Terus aku sempat ngobrol sama Claude, jadi aku masukin tuh job opportunities yang ada, terus kualifikasinya apa aja. Terus aku jadi kayak di reverse engineer gitu. Jadi aku akhirnya tanya, pas lulus itu kemampuan apa sih yang aku butuhkan dari segi soft skill, technical skill, softwarenya, termasuk programmingnya. Dari situ akhirnya ada path-nya. Tahun pertama harus apa, tahun kedua harus apa, tahun ketiga harus apa gitu. Dan ya udah akhirnya banyak sekali waktuku habis untuk belajar. Satunya aku sempat sharing juga di blog ini, dimana sebenarnya aku tuh sangat kesulitan untuk belajar matematika dan baca angka. Jadi itu salah satu yang bikin aku insecure. Tapi akhirnya ya udahlah, nggak usah manja gitu. Aku mencoba ya udah hadapi aja, belajar. Cuma itu solusinya satu, kamu bisa ngeluh-ngeluh atau kamu bisa belajar. Jadi ya itu yang aku lakukan. Toh aku juga nggak pengen jadi AI engineer atau ML engineer gitu kan. Jadi lebih ke arah interactionnya, tapi tetap aku pengen paham dari sisi teknisnya.
Jadi aku mencoba itu tadi, oke, waktuku ini dibanding aku ruminating, aku mau mengisi dengan berstrategi aja gitu. Jadi ada seharian tuh aku ngeliatin ACM, jadi Association for Computing and Machinery. Aku lihat jurnalnya ada apa aja, conference-nya apa aja, kapan conference-nya, sehingga itu aku bisa jadiin target. Jadi sekarang dibanding aku mikirin masalahnya, aku lebih ke mikirin solusinya. Apalagi yang aku harus bisa, apalagi yang aku harus paham. Setelah beberapa bulan aku menjalani ini, aku malah punya mindset baru bahwa there is no such thing as out of your league. Jadi sekarang aku memutuskan untuk apply ke semua yang aku tertarik, every competition, every fellowship, every conference. Aku gak mau mikir apakah aku pantas atau enggak, layak atau enggak, bisa atau enggak, skillnya udah cukup atau enggak. Kalau diterima nanti aku baru mikir sama kayak sekarang pas PhD, tapi ya udah gitu. Intinya aku pengen yang menilai aku worthy atau enggak di suatu opportunity itu adalah tugas orang yang nyeleksi. Itu tugas mereka aja, bukan tugasku. Tugasku di sini adalah ya udah aku pengen apply aja gitu. Jadi aku nggak mau kegagalanku itu simply karena aku nggak daftar, karena aku kasih batasan atau boundaries ke diriku sendiri. Toh kebanyakan juga hanya melengkapi dokumen ya, nggak ada bayar, jadi bener-bener nothing tulus gitu. Jadi kalau aku nggak melakukan itu, bener-bener batu sandungannya itu aku sendiri. Dan kalau misalnya aku lihat orang-orang yang berhasil kerja di big tech gitu ya misalnya, itu juga banyak yang super persisten. Jadi tiap ada opening apply, ditolak apply lagi gitu. Jadi nggak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menangisi, oh aku ditolak, oh ketika ditolak mereka jadi mendefinisikan, oh memang aku tidak pantas ya. Nggak ada waktu. Aku juga sekarang jadi kayak gitu, oke, next opportunity apa yang harus aku kerjakan gitu. Dan kalau misalnya role-nya kurang gitu, misalnya ada yang minta senior, dia masih junior, ya just have the audacity to apply. Itu kadang-kadang membantu, karena kalau ternyata CV dan portofolio kamu impresif, bahkan company itu bisa bikin role baru untuk kamu, dan itu sering terjadi emang di dunia teknologi. Ya tentunya ya apply ini gak asal gitu kan, tapi memang niat gitu. Jadi akhirnya aku merasa, oh ya memang orang-orang yang ada di posisi ini mungkin bukan orang yang paling jenius, tapi mereka punya grit, mereka persistence, resilience juga, ditolak nggak apa-apa. Selalu bounce back. Dan satu lagi, mereka confidence gitu. Mereka tidak mendefinisikan diri mereka dengan pikiran-pikiran buruk seperti yang aku lakukan di awal tadi ketika aku merasa imposter syndrome. Satu saran yang ingin aku kasih, mungkin kamu punya orang-orang yang kamu anggap keren gitu, yang kamu kagumi, yang kamu anggap sudah achieve banyak hal. Nah, saranku adalah jangan ragu, jangan malu untuk reach out duluan ke orang-orang seperti itu. Karena penting banget untuk menemui mereka, karena dari pengalamanku ya, kamu akan sadar bahwa dulu kamu putting orang itu di pedestal, kamu lihat lebih tinggi. Tapi ketika kamu ngobrol, kamu akan melihat sisi manusiawi dari mereka juga gitu, bahwa oh mereka juga pernah atau malah constantly insecure. Cuma bedanya mereka melampaui insecurity itu. Mereka gak membiarkan insecurity itu mendefinisikan apa yang bisa mereka lakukan, apa langkah yang bisa diambil dan gak diambil. Jadi gak begitu dipikirin gitu, ya udah lewat aja. Jadi itu sangat-sangat penting menurutku. Dan kalau misalnya nih ya, dalam 10 tahun lagi aku udah jadi orang yang sosok yang keren banget lah misalnya. Terus ada orang yang baru mulai PhD dan mereka membandingkan dengan aku di saat itu. Aku tuh pengen bikin video ini karena aku pengen ngasih mereka video ini gitu loh. Jadi aku pengen orang tuh melihat dengan lebih realistis bahwa aku pun dulu pernah ada di masa
aku ngerasa nggak pantas di sini. Cuma ya udah, ayo kita sama-sama mencoba untuk melampaui batasan-batasan yang kita buat sendiri tadi. Terus aku merasa dari sebuah trait itu selalu ada sisi ekstrimnya. Jadi misalnya seseorang yang perfeksionis, itu akan jadi negatif ketika itu membuat dia jadi nggak mau mencoba banyak hal karena dia ngerasa nggak ini belum perfect gitu. Akhirnya banyak yang nggak dia ambil kesempatannya. Tapi kalau misalnya tahu kapan harus dipakainya atau dalam dosis yang secukupnya gitu, oh dalam pekerjaan malah perfeksionis ini bagus kan karena teliti, terus hasil pekerjaannya bisa lebih berkualitas gitu. Dan aku ngelihat juga di dalam relasi gitu, ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita harus menerima keduanya gitu. Kalau misalnya kamu ketemu orang yang sabar, berarti orang itu juga mungkin lebih pasif gitu. Kalau kamu suka sama orang yang mandiri misalnya, ya kamu harus siap kadang-kadang kamu akan merasa tidak dibutuhkan gitu. Kalau kamu pengen punya network orang-orang yang pintar, ya kamu harus siap kalau obrolannya itu kadang-kadang berat. Kalau kamu suka orang yang pekerja keras, kamu juga harus siap kalau dia bakal sibuk gitu lah. Jadi aku pengen ngasih contoh di mana dari satu trait itu ada dua sisi, dan mungkin di sini gitu ketika kita merasa unworthy dan insecure, itu malah trait yang bisa jadi positif gitu, karena di satu sisi berarti kita akan selalu upgrade skills ya kan, karena kita ngerasa oh kurang nih, kita pengen tahu lebih banyak gitu, selalu upgrade knowledge juga. Dan misalnya di satu sisi, oh kita cukup anxious gitu soal masa depan gimana, banyak mempertanyakan lah gimana ke depannya, termasuk mempertanyakan soal diri sendiri juga gitu. Terus di satu titik aku sadar, oh iya ya, kerjaannya researcher ini, ya emang cari-cari research questions gitu, cari pertanyaan, cari problem, dan kita juga harus kritis memang gitu. Dan mungkin salah satu impactnya adalah kita nggak cuma kritis ke pengetahuan aja, tapi kita juga kritis ke diri sendiri gitu. Dan akhirnya aku merasa oh mungkin berarti karakter researcher yang baik itu memang secara tidak langsung dekat dengan kedua hal ini gitu. Dan akhirnya aku sampai di kesadaran tadi bahwa enggak, aku tuh nggak bisa self-centered. Mungkin semua orang itu merasakan hal ini, dan ini hal yang lumrah sebagai researcher gitu. Orang-orang yang sukses itu bukan berarti orang yang tidak pernah merasakan ini, tapi mungkin ya insecure dalam dosis yang tepat tadi gitu kan. Dan salah satu yang membantu juga aku baca si buku tentang researcher ini, dan di situ dia bilang ketika kamu ada di PhD, kamu itu nggak perlu tahu semuanya gitu. Malah kalau udah tahu semuanya, apa yang akan dikerjain ya kan? Tapi cukup kamu bisa membayangkan bahwa kamu bisa jadi expert di niche pengetahuan ini. Bukan sekarang, tapi nanti. Yang penting kamu bisa membayangkan itu dulu dan kamu mau gitu pursuing jalan ke situ. Dan itu salah satu hal yang bikin aku tenang gitu, karena aku merasa oh ya memang perjalananku ini masih panjang. Aku sempat diskusi sama temenku kan, intinya kami mendiskusikan jatuh cinta itu worth it gak sih di usia kita segini, dan dengan resiko patah hatinya. Aku kan bilang worth it ya, temanku sempat skeptis, tapi akhir-akhir ini dia juga menyadari bahwa iya sih, bener sih, jatuh cinta itu bikin kita merasa alive gitu, merasa hidup aja. Nah, aku ngerasa selain jatuh cinta, ada satu hal lain yang bener-bener bikin kita ngerasa hidup, yaitu adalah ketika kita punya mimpi besar gitu. Jadi sama kayak tadi, jatuh cinta punya resiko patah hati, punya mimpi besar itu juga punya resiko untuk gagal. Tapi aku merasa semua itu worth it gitu, karena gimana pun nanti endingnya, ketika cara kamu menjalani hidup ini lebih semangat gitu, itu tuh udah sesuatu yang positif gitu buatku sendiri gitu ya. Jadi aku sempat ketika di awal sini aku udah sampai ini di titik mimpiku untuk PhD, sempat agak lost. Akhirnya oh ya udah, aku punya mimpi besar lainnya gitu. Aku pengen postdoc setelah ini. Terus aku pengen kerja, aku tuh pengen lanjut di bidang AI juga, research, entah di Google, Microsoft, atau Adobe gitu. Jadi apapun itu yang berkaitan dengan social impacts dan alignment-nya yang bersinggungan dengan manusia,
dengan mimpi besarku yang ultimate adalah aku pengen bikin Independent Research Institute di Indonesia setelah aku belajar tadi gitu ya. Dengan mimpi-mimpi besar kayak tadi gitu, biasanya orang tuh suka ngira aku adalah orang yang ambisius gitu. Padahal aku rasa enggak juga sih, sebenarnya aku nggak ambisius, tapi aku bisa bilang aku adalah orang yang passionate dan aku juga punya banyak sekali curiosity, interest. Jadi apa ya, ketika ada hal-hal tuh aku suka seru gitu, atau kayak aku juga mau gitu. Jadi selama ini aku menjalani hidup tuh seperti itu aja, dari mulai aku S1 sampai sekarang S3 gitu ya. Jadi aku tuh cuma punya rasa apa ya, pengen explore aja, pengen explore. Jadi aku pengen ngasih perspektif lain gitu, karena mungkin kalau kita ngeliat video-video tentang PhD gitu ya, kayaknya lebih banyak representasi negatifnya gitu, stres lah atau apa. Aku merasa memang betul gitu, PhD itu berat, tetapi di satu sisi ada juga kok orang-orang yang kayak aku, yang ya aku juga having fun aja di sini. Aku kalau ditanya PhD-nya ngapain, aku vibing aja. Ada apa di depan mata, ya udah itu aku kerjain gitu. Jadi aku terinspirasi juga salah satunya, aku nonton Physical 100. Pemenangnya itu aku suka banget, yang namanya Amoti. Jadi ketika dia masuk itu kan lawannya itu adalah orang-orang yang dulunya di Olimpiade ya kan, atau orang-orang yang dari tentara, Secret Service gitu, yang dimana aku kalau jadi dia mungkin udah minder duluan gitu. Tapi yang dia lakukan adalah tantangan apapun, challenge yang ada ke depannya, ya udah dia fokus ke depan itu aja gitu. Jadi itu juga yang aku lakukan sekarang gitu. Jadi kadang-kadang aku bilang, aku nih lagi pansos AI. Karena itu aku ya berani untuk nanya, berani untuk ngajak diskusi dengan menceburkan diri aja gitu, menemui orang-orang yang kamu anggap keren tadi, dan ya it's fun, all of them is fun gitu. Karena mungkin ketika ada di posisi seperti aku di sini ya, too much pressure kalau dipikirin gitu. PhD-nya sendiri itu challenging, field AI-nya itu kompetitif. Ketika kamu ada di situasi yang high pressure and you're not having fun, itu mungkin kamu malah bisa gila gitu. Jadi kadang-kadang having fun itu adalah salah satu cara gimana kamu bisa menyelesaikan sesuatu yang memang pada dasarnya berat. Jadi itu review tahun pertamanya. Ya pasti berat lah ya, karena ada di masa transisi dan aku merasa overwhelmed juga dengan banyaknya informasi dan banyaknya pivot yang harus aku lakukan untuk adaptasi. Di awal-awal tuh bahkan aku agak males ngobrol soal AI gitu, makanya video in lowercase di awal-awal itu lebih lebih humanis mungkin. Ibaratnya aku tuh pengen belajar berdiri dulu gitu, gimana sih caranya menapak dengan benar. Ketika aku udah merasa cukup grounded, baru deh sekarang gitu aku ngerasa, aku pengen dong pelan-pelan lari, pelan-pelan aku pengen punya goal lagi yang sedikit demi sedikit aku naikin gitu. Dan akhirnya dari situ tahun kedua aku jadi malah sangat menyenangkan gitu. Please talk about AI gitu, malah aku seneng banget kalau bisa diskusi sekarang. Dan aku tipe orang yang aku nggak akan bikin video ketika aku merasa belum melampaui mindset itu gitu. Jadi ya aku merasa udah cukup kelar dengan urusan si imposter syndrome ini, dan harapannya bisa membantu juga. State of mindku juga udah membaik dari aku sempat cerita soal ada di titik terendah kan, dan emang bener sih ketika kita udah ada di lowest point ya, you cannot go any lower. Dari situ ya udah upwards terus-terusan gitu kan. Jadi ya so much better si tahun kedua ini. Terus aku juga akan fieldwork ke Indonesia, jadi makanya aku pengen banget syuting, karena aku pengen mungkin ngeliat lagi aja kalau lagi kangen sama kantorku di sini, sama Edinburgh gitu. Kayaknya memang YouTube ini itu aja sih, aku pengen mengabadikan atau immortalizing hal-hal yang indah buat aku di sini. Ya turning moments into memories yang permanen.
Dan oke, see you when I see you. Dah.